Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas soal kimia remedial kelas 11 6. Jadi soal pertama saya mendapatkan nomor 5, 23 dan 40. Kemudian saya akan membahas satu persatu dan saya sekarang akan membahas nomor 5 dahulu. Ini soalnya. Perhatikan data hasil uji terhadap 2 jenis larutan dengan menggunakan 4 jenis indikator. Nama indikator yang pertama itu metil merah, trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3. Perubahan warna indikatornya dari merah ke kuning. Hasil pengamatan larutan X itu kuning, sedangkan larutan Y-nya itu merah. Sekarang metil jingga, trayek pH-nya itu 3,2 sampai 4,4. Perubahan warna indikatornya merah sampai kuning. Hasil pengamatan larutan X-nya itu kuning, larutan Y-nya jingga. Kemudian yang ketiga metil ungu. Itu trayek pH-nya 4,8 sampai 5,4. Perubahan warna indikatornya itu ungu sampai hijau. Hasil pengamatan larutan X itu hijau, larutan Y ungu. Lakmus, trayek pH-nya 4,7 sampai 8,3. Perubahan warna indikatornya merah sampai biru. Hasil pengamatan larutan X itu biru, larutan Y itu merah. Perkiraan pH untuk larutan X dan larutan Y secara berurutan adalah, jadi di sini kita bisa melihatnya ya. Nih. Ini metil merah. Metil merah itu 4,2 sampai 6,3. Itu dari merah ke kuning, kemudian larutan X itu kuning, jadi larutan X itu yang ini, yang sebelah kanan ya, kuning. Larutan Y-nya merah, kembali ke sini ya. Habis itu kita bisa melihatnya dari ini juga nih, yang kedua nih, metil jingga 3,2 sampai 4,4. Habis itu perubahan warna indikatornya dari merah ke kuning, jadi hasil pengamatan larutan X-nya itu kuning, yang sebelah kanan, yang larutan Y-nya itu kembali lagi jingga. Paham? Paham lah ya pasti. Habis itu yang ketiga metil ungu 4,8 sampai 5,4. Itu dari ungu ke hijau. Jadi larutan X-nya itu hijau, sedangkan larutan Y-nya itu ungu, kembali lagi ya. Sekarang lakmus 4,7 sampai 8,3. Itu perubahan warnanya merah ke biru. Jadi larutan X-nya itu biru, larutan Y-nya itu merah. Nah, lakmus itu kan cuma ada 2 warna kan, merah sama biru, makanya walaupun di sini nggak disebutin, tapi misalnya di sini udah biru, berarti isinya merah. Jadi perkiraan pH-nya itu jawabannya D, 4,7 sampai 8,3 dengan 3,2 sampai 4,0. Sekarang kita lanjut nomor soal 23. Larutan asam asetat itu Ka-nya diketahui 1,7 dikali 10 pangkat min 5. Mempunyai harga pH yang sama dengan larutan HCl 2 kali 10 pangkat min 3 M. Konsentrasi larutan asam asetat adalah, jadi caranya yang pertama gini ya guys. Ini kan tadi kan 1,7 dikali 10 pangkat min 5 ya guys. Habis itu ini sekarang kita tulis HCl. HCl-nya ini kan guys nih. Nih. Habis itu HCl-nya itu jadi di sini 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang kita mau mencari H-nya. Habis itu kita sekarang nyari pH HCl-nya ya guys.
Jadi itu min log 2 dikali 10 pangkat min 3. Itu hasilnya, kita cara nyarinya itu 3-nya ini ditaruh di paling depan. Min log. Nah, 2-nya ini taruh paling belakang. Jadinya gini. Nah, udah kan? Ini PHHCl-nya. Sekarang kita ini kan PHHCl-nya itu kan 2 kali 10 pangkat min 3 kan ya guys. Ini udah diketahui kan. Habis itu, tapi kita PHHCl itu sama dengan pH CH3COOH. Jadi itu pH-nya tuh sama gitu. Karena pH sama berarti H plusnya juga sama gitu ya. Habis itu, sekarang kita langsung nyari konsentrasinya aja. Itu jadi caranya gini. Ini rumus pasti ya. Ka dikali asam. Ntar ini kurang panjang ya guys. Nah udah kan, ini H plusnya tadi udah diketahui berapa? 2 kali 10 pangkat min 3. Sekarang kita Ka-nya nih. Ka-nya kan 1,7 dikali 10 pangkat min 5. Asamnya belum ya guys. Ntar kurang panjang lagi nih. Nah, ntar kurang tutup kurang ya. Udah. Habis itu sekarang kayak gini nih. 2 kali 10 pangkat min 3. Habis itu kuadrat 2. 1,7 kali 10 pangkat min 5 asam. Habis itu di sini ini belum selesai ya guys, masih ada lagi. Jadi CH3COOH ini cara terakhir nih guys. 4 dikali 10 pangkat min 6 per 1,7 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya 2,35 dikali 10 pangkat min 1 M. Jadi ini guys jawabannya. Kalau misalnya masih ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan ya guys. Sekarang kita lanjut nomor 40 ya guys. Seorang siswa melakukan titrasi 25 ml larutan CH3COOH 0,1 M dengan larutan NaOH 0,1 molar. Perubahan volume larutan NaOH yang ditambahkan menyebabkan perubahan pH. Grafik yang dapat dibuat dari percobaan tersebut adalah, jadi cara pertama kayak gini ya. Nih ya, kita lihat dari ininya nih. CH3COOH ini itu asam lemah. Ini asam lemah ya guys. Sehingga kalau asam lemah walaupun belum diketahui, jadi nilai Ka-nya itu mesti 10 pangkat min 5. Ini udah pasti ya guys. Sekarang kita langsung mulai mencarinya. Sekarang kita langsung mencari ya. H plus Ka Na. Kurang panjang lagi nih. Habis itu kita mulai sama dengan Ka-nya berapa? Tadi kan Ka-nya kan 10 pangkat min 5. Berarti kita di sini juga 10 pangkat min 5 dikali 0,1. Sekarang pasti kalian pada bingung. Kenapa kok bisa 0,1? Jadi 0,1 itu didapetin dari CH3COOH ditambah NaOH itu direaksikan ya. Maaf ini nggak cukup, jadi kayak gini. Itu jadinya CH3COONA. Maaf. COONA ditambah H2O itu 0,1 M. Nah, jadi 0,1-nya ini didapat dari ini. Ya. Sekarang lanjut, jadi hasilnya 10 pangkat min 5 dikali 0,1 itu 10 pangkat min 3. Ini hasilnya, tapi belum selesai ya guys. Sekarang nyari pH-nya. pH itu kan min log H plus kan ya guys. Habis itu kita bisa langsung mencari min log
10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3-nya dari mana? Ya dari sini, dari yang tadi H plusnya ini. Oke, paham kan? Habis itu jadi ini hasilnya 3. Jadi grafiknya itu dimulai dari angka 3. Sekarang kita langsung gambar grafiknya ya guys. Ya, sekarang grafik. Bawahnya ya. Ini yang paling ujung 25 mili volume NaOH yang udah dititrasi ya guys. Sekarang di sini 2, 3, 4. Ini langsung loncat aja ya biar nggak lama. Kan ini 10. Ingat ya guys, tadi kan ya kan udah kayak gini kan ya guys nih. Tadi ingat, jadi grafik dimulai dari pH 3. Sekarang kita garis-garisin dulu ya nih ya. Cara garisnya kayak gini. Nih. Maaf. Nih kan kayak gini ya guys. Ingat, jadi grafik dimulai dari pH 3. Nah, ini pH 3 ya. Nih jadi nanti gambarnya kayak gini. Nah, ini jadi grafiknya kayak gini guys. Ingat ya, jadi CH3 COOH itu tuh asam lemah. NaOH itu basa kuat. Ketika diliterasi asam lemah ditambahkan basa kuat, pH akan semakin naik. pH-nya akan semakin naik ya. Ingat ya, perubahan pH drastisnya sendiri biasanya 7 sampai 10 dan pH titik ekuivalen itu 8 sampai 9. Jadi ini semuanya udah selesai soalnya. Terima kasih yang udah menonton. Terima kasih atas waktunya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.